Nama besar kedua orang tuanya di dunia entertainment tidak semata-mata membuat dirinya mendapatkan jalan pintas untuk masuk ke sana. Berkarier di ranah yang berbeda, siapa sangka sosok wanita yang satu ini justru sukses menunjukkan kemampuannya sebagai anak bangsa di negeri jiran Malaysia. Keberhasilan karyanya sebagai seorang animator di salah satu animasi terkemuka, Upin Ipin, seolah menjadi bukti jika sosoknya bisa mandiri dan berdiri sendiri tanpa mengandalkan nama besar kedua orang tuanya. Wanita cantik, penuh energi, talenta, dan semangat yang besar. Inilah dia, Marsha Cikita Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi sekarang di Benang Merah Bang Yos. Hari ini saya kedatangan wanita cantik, pinter, inspiratif, yang merupakan anak dari salah satu sahabat saya juga loh. Ayahnya penyanyi, ibunya artis terkemuka dan politisi. Kira-kira anaknya ini mau ikut jejak ayah atau ibundanya enggak ya? Udah deh, kita langsung aja kita sapa Ciki Fauzi. Assalamualaikum Bang Yus. Apa kabar kan? Alhamdulillah sehat saya Bang. Jadi kita ngobrol ya. Siap, Jadi ya, menarik ya, setahu saya sahabat saya Ikang ini punya 2 anak perempuan semua ya. Iya. Tetapi kan namanya orang tuanya kerja di entertainment ya, waktunya pasti nggak karuan pergi, nggak pernah ketemu gitu kan. Waktu kecil kamu nggak sih merasa kurang perhatian? Tapi coba lu ceritain gimana lo? Sebenarnya enggak sih Bang, soalnya aku sama kakakku suka diajak ayah ibu ke tempat kerjaan masing-masing. Dibawa cata juga gitu? Jadi dibawa gitu. rame-rame, terus aku suka ikut ayah manggung, kadang dibawa cek sound, dibawa begitu. ngeliat, oh ini nih ayah gini-gini. Terus dibawa ke, kan ayah selain musisi juga real estate, dibawa ke beberapa proyek ayah dari kecil, jauh-jauh di mana gitu. Terus ibu juga, pas ibu dulu punya production house, sering diajak ke sana. Pulang sekolah juga pasti ke sana, terus dikasih kegiatan lah, gambar dan lain-lain. Jadi kayak dari kecil aku sama kakakku dilibatin ke kerjaan ayah ibu. Gitu sih. Sudah sering ikut diajak ke sana ke sini gitu ya? Iya, mungkin ya nggak selalu ya, tapi sering banget sih seingat aku buat dikasih lihat kegiatan ayah ibu sama anak-anaknya gitu. Jadi kamu berarti sudah melihat dunia entertainment itu bagaimana? Dari kecil Waktu sih, itu kok iya. kurang tertarik atau bagaimana gitu? Iya, nggak tahu, nggak tahu. Mungkin emang passionnya sedikit berbeda aja Bang. Ya karena kenapa aku bertanya begitu Ciki ya? Karena kamu setelah lulus SMA terus kamu kuliahnya di Selangor. Iya, Malaysia. Itu kuliah apa itu? Animasi. Animasi. Iya. Ini kan aneh banget kan ini. Sudah nggak aneh, aku Animasi. suka gambar Bang. Dunia animasi ya. Terus kamu sepertinya jatuh cinta gitu dengan animasi ini. Sementara ya banyak orang awam termasuk saya itu nggak ngerti itu. Animasi bagaimana ngatur ya, itu gambar kartun dan itu kan. Iya, kartun. Terus bagaimana cara misalnya saja salah satu contoh ngisi suara. Oke. Ya. Orang lagi marah-marah. Itu banyak tuh suaranya keyframe. bisa ngepas. Gimana itu ceritain gimana sih itu? Itu prosesnya panjang sebenarnya, lebih ke teknikal. Jadi untuk dipersingkat, ibaratnya tuh kalau skrip udah jadi, kalau dari sisi untuk voice actingnya
direkam dulu audio buat mock up-nya, terus nanti based dari audio itu buat dijadiin kita animate karakter-karakternya. Yang aku pelajarin tuh 3D animation. Jadi karakternya tuh udah siap, departemen 3D modeler, set, Karakternya. rigging. Jadi kan pemain katakan ya di dalam animasi itu kan ada anak, ada ibu, ada nenek-nenek. Ada. Itu karakternya kamu pelajari dulu gitu. Iya, kuliahnya aja 4 tahun lebih. Supaya 4 tahun bisa sih pas aku. kena gitu ya. Iya, jadi karakternya itu disiapkan dulu sama 3D modeling department, terus udah di set up semuanya, controller, rigging, tulang gitu, terus dioper ke divisi animation, abis itu diambil karakter yang mau di-animate, dibikin satu setting, di setting shot per shotnya, terus di-animate, digerakin. Nah, jadi para animator itu bikin gerakannya aja, pose per pose, in between, nanti dialusin gitu. Jadi animasi 3D yang sekarang itu memungkinkan untuk kerja dalam big teamwork. Kalau misalnya 2D animation kan dulu ya, kalau kita lihat first 2D animation yang dibuat dalam film itu Snow White, itu kan pekerjanya tuh harus punya skill gambar yang mumpuni semuanya. Nah, kalau 3D animation itu memungkinkan siapapun bisa animate asal bisa bekerja dalam pipeline yang ada gitu. Berarti rumit dong. Rumit tapi memungkinkan bekerja dalam big teamwork. Itu 3D animation. Kamu terlibat di animasi di Selangor itu berapa tahun namanya? Di Laskopak Production aku dari 2009 sampai 2012. 2009 sampai 2012, sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Tapi itu dimulai dari magang. Jadi belum kontrak sebagai pekerja, terus lanjut kerja. Tetapi saya yang respect ya, meski kamu tinggal di negeri jiran gitu ya, negeri orang lain ya, tapi kebangsaanmu itu nggak luntur gitu ya. Dengan menampilkan tokoh namanya Susanti di dalam animasi. Itu gimana, bisa kamu ceritakan? Bisa. Jadi dulu ya, Upin Ipin Dan itu Indonesia banget ya? Indonesia. Iya, jadi Susanti itu kan temennya Upin Ipin. Bahkan dulu waktu diciptakan, Upin Ipin itu bukan main karakternya, Bang. Jadi di movie-nya ada namanya Badrul. Nah, ternyata Upin Ipin itu lebih appealing buat orang karena dua, terus kembar, terus actionnya tuh lucu banget dan botak, dan sebenarnya untuk dijadikan main karakter itu sengaja dibikin botak supaya nggak ngerender rambut. Jadi waktu itu komputer cuma tinggal beberapa. Ngerender rambut itu ya Bang, hair simulation tuh lama, susah. Akhirnya dibikin botak tuh sama senior aku. Jadi asal muasal aku kerja di Laskopak Production sebenarnya karena yang bikin Upin Ipin itu senior aku di kampus. Terus emang mereka hiring junior-juniornya karena kita udah terbiasa bekerja dalam pipeline yang sama kan. Dan kebetulan aku juga Indonesia sendiri. Jadinya ya udah kecemplung sebenarnya karena bantuin senior doang sih. Awalnya itu. Nah, Susanti itu diciptakan sebenarnya karena pasar Indonesia itu big market. Jadi Indonesia banget ya? Iya, karena sebenarnya Indonesia tuh dan big itu market. Dan itu yang nonton animasi itu umumnya orang-orang Malaysia? Malaysia iya gitu. Dan tapi sebenarnya karena populasi Indonesia lebih besar dari Malaysia, market di Indonesia terus secara kapitalnya ya Toto gede. Susanti itu kamu kenalkan apa lagi Indonesia? Di bidang apa? Jadi Susanti itu kita bikin karakternya emang Indonesia banget, dan kita bikin makin Indonesia dengan ngebawa bekal yang Indonesia banget. Slang-slang bahasanya juga Indonesia banget. Jadi dibikin satu karakter yang emang dibikin supaya market Indonesia tuh ter-engage, Bang. Jadi, wah ada karakter Indonesia nih di Upin Ipin. Akhirnya jadi makin ke-engage kan sama Upin Ipin, dan itu salah satu bentuk makasih karena pasar Indonesia sudah sangat menikmati Upin Ipin. Iya, sama aja juga promosikan Indonesia, kamu di sana ya. Iya. Keren tuh. Sebenarnya karena saya Indonesia sendiri sih, Bang. Jadi kantor kayak nggak ada pilihan lain. Gitu ya, betul-betul. Terus pulang ke Indonesia nih ceritanya. Terus kamu sempat nggak bikin animasi di Indonesia nih? Sempat. Jadi saya sempat bikin kayak company animasi sama teman-teman namanya Monso House, tapi udahan sih tahun 2015 karena
capek di bisnisnya. Mungkin pada saat itu juga kurang pinter bisnis, jual animasi juga tidak semudah itu, nggak semua orang tuh butuh animasi Bang. Dan kenyataannya animasi itu masih dianggap barang murah, simple, gampang karena nggak harus syuting, padahal effortnya juga gede, kuliahnya lama, license software-nya mahal, pekerjanya juga harus banyak. Kalau mau bikin bagus makin Tapi detail. biasanya penggemarnya ya pasarannya kan ke anak-anak ya, anak-anak kecil ya. Kalau nonton tuh kan lebih senang dengan nonton yang real gitu. Iya. Apa seperti itu? Kalau anak-anak lebih suka nonton animasi kan? Animasi ya, anak-anak suka animasi. Nah itu dia, sebenarnya tuh kita bisa hidup banyak, hidup lebih panjang kalau ada investor Bang. Jadi kita bikin IP. IP itu adalah intellectual property. Kayak misalnya Upin Ipin itu IP-nya tempat saya kerja dulu, Laskopak Production. Nah dulu Monso juga ada beberapa IP, tapi emang investornya tuh nggak kunjung gitu. Akhirnya kita hidup dari servicing. Animasi kan juga bisa banyak kebutuhan di iklan dan lain sebagainya, tapi servicing tuh nafasnya nggak panjang. Jadi akhirnya 2015 ya udah deh, udah aja gitu, karena kita emang pengen melakukan hal yang bisa menghasilkan buat hidup. Jujur itu kayak udah kelamaan ikat pinggangnya nih, pengen melakukan hal yang bisa menghasilkan, akhirnya realistis udahan gitu. Iya, seperti kakakmu ya, kan langsung dari darah entertainment lalu dia jadi penyiar gitu. Tapi kamu membelok dulu ke arah yang lain. Apakah ini ada apa namanya di sini dalam hati, aku tak coba cari tantangan yang lain, apa begitu atau gimana? Sukanya itu Bang. Terus apa komentarnya ayah bundamu apa waktu kamu Ayah ada ibu dukungan juga? dukung, Masya Allah ayah ibu tuh selalu ngedukung anaknya mau memilih apa aja. Cuma mungkin namanya orang tua emang takut anaknya jangan sampai susah karena pilihannya gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya mau ngambil seni murni, pengen banget di ITB, mau ngambil seni patung karena emang suka bikin sesuatu. Terus ayah ibu khawatir dan gak dapat restu. Akhirnya saya cari lagi jurusan apa yang ayah ibu bisa oke. Terus kuliahnya juga harganya masih reasonable. Kalau animasi itu kan pada zaman saya di Indonesia tuh belum umum. Kalau sekarang kan udah banyak ya, alhamdulillah kampus animasi. Zaman saya tuh adanya paling kalau nggak di VFS, Vancouver, terus di Prancis dan lain sebagainya, dan harganya tuh kayaknya terlalu kayak masih terlalu mahal lah, dan kayak nggak tega banget sama ayah ibu. Akhirnya nemuin di Malaysia yang harganya sangat masuk akal, karya-karyanya bagus. Kayak saya ngelihat hasil-hasil cream of top-nya tuh ini mah bagus banget. Salah satunya kan akhirnya animasi Malaysia bangkit banget, Upin Ipin dan lain sebagainya. Karena itu senior-senior di kampus saya yang bikin, yang ngebangkitin animasi di Malaysia. Dan ya udah di sana, dan pas dihitung-hitung harganya nggak lebih mahal dari kuliah swasta di Indonesia. Jadi ya kenapa enggak gitu. Akhirnya di sana. Jadi perlahan-lahan ya. Siki itu setelah di dunia animasi terus kamu geser-geser gini, akhirnya ke dunia entertain juga kan? Iya jadi sih. Penyiar, jadi penyanyi, apalagi? Iya, itu karena suka Bang. Tapi itu sebenarnya juga hal yang nggak sengaja. Jadi dulu nggak sengaja juga sebenarnya itu. Jadi waktu itu kegiatan saya waktu saya pulang ke Indonesia, selain bikin animation company, saya suka aktif berkegiatan jadi relawan gerakan-gerakan pendidikan sama gerakan kemanusiaan. Sering jalan sama teman-teman Indonesia Mengajar, Dompet Duafa dan lain sebagainya. Banyak banget Bang. Nah salah satunya waktu saya ke NTT ikut gerakan Ruang Berbagi Ilmu. Jadi kita bikin pelatihan guru ya buat guru-guru di pedalaman. Saya bawain materi yang sesuai dengan kapasitas saya. Kemana? Ya NTT. Itu nama desanya Desa Uwe Amanuban Timur namanya. Dari Kupang sih kayak 6 jam lagi jalur darat. Nah di sana saya bawain materi metode belajar kreatif memanfaatkan alam sekitar. Jadi bikin kayak sains berdendang, bikin kegiatan yang mengaktifkan kinestetik, auditori, visual dengan gambar, peta buta yang saya bikin gitu, karena saya emang suka gambar gitu. Dan waktu itu diliput sama program namanya Lentera Indonesia di sebuah TV swasta.
Nah, terus mereka bilang abis ngeliput kegiatan itu di NTT, Mbak, kita ada program nih namanya Muslim Traveler. Kayaknya mau coba mulai pakai host karena sebelumnya Muslim Traveler itu yang jalan ya cuma 2 orang, produser sama kameramen yang jago udah, dan mereka cerita kita mau mulai ada semacam built-in mau coba pakai host, Mbak. Tertarik nggak? Tapi ini akan liputannya ke luar negeri gerilya gitu karena liputan gitu. Terus aku bilang, Mbak, saya sih belum pernah nyoba depan layar. Background saya ya kayak gini, tapi boleh deh saya coba. Yaudah akhirnya jalanlah liputan pertama ke kampung halaman kakek moyang saya, India. Kan ibu India kan, iya ibu India dari Uttar Pradesh. Terus ya itu rock and roll banget sih, tidur juga penginapannya di atas terminal dan lain sebagainya. Alhamdulillah TV swasta tempat saya dikasih kerjaan nge-host Muslim Traveler itu suka, cocok, dan lanjutlah ke negara-negara berikutnya sampai alhamdulillah jalan 5 tahun sama saya ini. Saya salah satu hostnya aja sih, alhamdulillah. Dulu kerja di pedagang layar, ya, waktu karir pertama atau sekarang udah di depan layar. Iya, gitu, itu nggak sengaja Bang, dan yang bikin saya tiba-tiba jadi orang yang harus bisa di depan layar tuh ya karena nge-host Muslim Traveler itu. Hal yang tidak pernah saya rencanakan dalam hidup saya. Jadi karena saya rada yes man, iya dulu, habis itu saya belajar belakangan gitu, ternyata being yes man itu yang bikin saya jadi belajar banyak karena nggak mau ngecewain orang gitu. Ada nggak pesan-pesan dari ayah bundamu waktu kamu terjun di dunia entertainment akhirnya? Apa ya, doa sih yang pasti. Ya, senang ya. Kayak, wah adek ini serius, ini gini, iya. Terus ibu, ini nggak akan mudah tapi ibu tahu kok kamu itu suka belajar gitu, jadi go ahead gitu. Ini gitu sih, kalau ayah lebih ke kayak kesehatan, kamu ada asma adek dari kecil, pokoknya kalau kamu udah ini udah susah nafas apa, bilang ke tim ya. Ayah sih ya selalu khawatir tentang kesehatan aja gitu. Kalau ibu emang, wah ibu kan rada tegas orangnya, jadi emang kita dari kecil tuh kebiasa dipacu gitu. Ya, CK ini para penonton milenial khususnya ya, katakan sudah mapan ya. Belum Bang, jauh. Tetap sudah begini. Tapi sampai sekarang belum nikah loh dia, gitu kan. Iya ya, aduh. Mungkin pandangan saya ya, cowok pada ngantri tetapi takut ditolak gitu ya. Enggak juga Bang, kan mesti nyari yang cocok. Rencanamu gimana? Belum ada yang cocok aja? Nggak tahu Bang, nggak tahu. Mohon doanya aja ya teman-teman. Kalau kakakmu sudah kan? Belum juga Bang. Kakaknya belum juga? Belum. Kakakmu? Iya, kakak saya. Oh, dua-duanya belum? Iya, doain juga ya teman-teman buat kakak saya loh. Minta doa aja di sini. Ayah bundamu udah ngimpi-ngimpi kapan gua Iya mau sih, cucu kan gitu ya? itu sih sebenarnya kayak pengen sih Bang, cuma emang belum ada. Belum ada. Cuma emang yang paling saya sama kakak saya pikirin tuh orang tua. Nanti Tuhan akan ngatur pertemuan itu kan? Insya Allah, amin. Ikutin kayak alir mengalir aja gitu. Insya Allah, amin. Siki ya. Insya Allah, bisa amin. menemukan yang terbaik, kita bahagia sepanjang masa. Iya. Gitu. Kamu nanti jadi, kalau dapat jodoh juga jadi pasangan toladan anak-anak muda lah. Insya Allah, amin. Gitu, Insya Allah, amin Bang. Saya nggak mikir jauh itu sih, tauladan Bang. Yang penting udah jalanin hidup aja. Terus kamu sekarang itu bisnis apa saja? Oh iya, ini saya bikin usaha kayak jaket yang saya bawain buat Bang Yos. Tahu nggak lo jaket ini dari Ciki? Nih lihat lo. Iya, itu saya gambar bandara. Dari Ciki langsung gua pakai nih, kan Iya. keren kan? Lo beli kalau pengen. Nah, gitu. Iya. Gua nanti dapat fee lo. Ini masih usaha kecil Bang. Iya gitu. Keren lo ini. Ya? Saya bersyukur Tapi banget ini Bang Yos mau apa pakai. aku cocok pakai kayak gini. Cocok Ciki. Bang. Ayah saya, ya? banyak banget. Waduh, Saya suka gini. kasih banyak. Oh, Pak Sandiaga Uno suka pakai jaket saya di beberapa acara. Oh gitu. Jadi ada timnya suka videoin, ini Cik lagi dipakai gitu. Pak Anies juga. Iya. Gitu. Iya, jadi saya suka kasih bikinan saya ke siapapun yang saya temuin. Jadi ini saya bikin karena saya suka traveling Bang. Jadi dalamnya ada kantong dalam, dan gambar belakangnya Ini itu ya? bandara. Oh iya bener. Jadi
yang menarik Bang, dari saya bikin brand sebenarnya itu karena pandemi kemarin, Cikigo. Jadi sebelumnya kan ya income saya selain dari host, saya juga mural artis, ngelukis dinding-dinding, kafe dan lain sebagainya. Pas pandemi, brek, tiba-tiba semua income saya tuh kayak nggak keputus gitu loh Bang, karena traveling, liputan nggak ada, terus ngemural nggak ada, karena ternyata benar-benar selama ini income saya dari event, dari servicing dan lain sebagainya. Terus saya mikir gimana ya cara mengkapitalisasi kemampuan saya di gambar ini. Akhirnya saya coba ngeprint gambar-gambar saya, lalu saya belajarlah bikin pola-pola basic. Saya ke Tanah Abang, saya nanya, Bang kalau misalnya mau bikin ini gimana ya? Oh Neng ini beli kainnya di sini, tapi Neng harus datang pagi-pagi ini. Jadi saya tuh bikin brand Cikigo benar-benar nggak ada yang ngajarin. Saya cuma modal nekat, saya pengen saya ke Tanah Abang, saya tanya itu ke semua kios-kios, saya bisa dapat ini di mana, dapat kancing ini di mana, yang gitu-gitu. Akhirnya saya mencoba bikin dan alhamdulillah ternyata orang suka. Iya. Gitu dan Sangat kreatif. Alhamdulillah dan Bang Is mau pakai, saya nggak mau berhenti mikir terus apa yang bisa saya lakukan. Harus Bang, harus, karena Allah tuh ngasih kita kemampuan, harus kita optimalin. Nah, jadi di Cikigo ini juga karena emang saya tuh ada passion di bidang kemanusiaan gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang emang kita bikin purpose driven. Jadi buat donasi. Jadi kayak subsidi silang lah. Ada yang emang kita, dari beberapa produk kita pastinya cari untung. Kalau bisnis kan harus bisa sustain secara bisnis ya Bang ya. Tapi ada juga yang purpose driven yang tujuannya untuk menyebarkan misi kemanusiaan dan juga keuntungannya untuk donasi. Itu ada beberapa seri seperti itu. Bagus lah. Ada yang buat kebencanaan, ada yang buat difabel Blora, ada yang buat Palestine, dan ada beberapa. Jadi anak modelnya begini ya pantas kalau saya tanya, ada nggak mimpi terbesarmu saat ini apa gitu? Mimpi terbesar? Ingin kamu capai apa? Apa ya? Kamu masih pengen apa lagi gitu? Aduh. Ada target apa gitu ke depan itu kira-kira? Target ya, saya tuh mungkin fase-fase ambisius saya jujur ya Bang udah lewat sih. Fase ambisius saya dalam karir dan lain tuh udah lewat. Saya sesimpel saya tuh pengen lebih bisa nyimbangin dunia akhirat sih. Mungkin ini terdengar klise gitu ya Bang ya. Tapi masa-masa ambisius itu tuh bener-bener kayak udah lewat. Jadi kalau saya menjalani kerjaan juga saya mikirin gimana ya biar tetap bisa datang ke kajian, biar ada ketenangan batin. Jadi karena saya sadar hidup di dunia tuh sebenarnya selewat aja. Jadi saya tuh nggak pengen terlalu gimana juga sama dunia. Saya pengen apa yang saya lakuin dari yang Allah titipin skillnya ke saya itu juga bisa jadi ladang pahala buat nanti di akhirat gitu. Mungkin karena emang masa ambisius saya udah lewat Bang. Jadi sekarang lebih ke work life balance yang saya cari. Dan ngebahagiain orang tua dengan saya masih ada kegelisahan karena belum dapat jodoh ya Bang ya. Bingung, dan kayaknya orang tua emang berdoa untuk itu, dan saya pengen ngebahagiain orang tua sih. Semoga suatu saat Allah segera mempertemukan saya dan kakak saya dengan jodoh gitu. Karena gimana pun kebahagiaan seorang anak tuh ketika kita bisa ngelihat orang tua kita tuh benar-benar bahagia dengan apa yang kita lakukan dan kehadiran kita Bang. Kalau menurut saya ya gitu. Betul. Itu aja sih. Nah, karena itu ya Ciki ya sudah saatnya kamu memberikan katakan kesimpulan dari ngobrolan kita ini ya. Trik untuk sukses itu seperti apa untuk teman-teman milenial yang lain? Trik, persistence, agile mentality itu penting banget. Itu yang ayah saya selalu ajarin ke saya Bang. Kayak ayah tuh selalu bilang, Ade inget ya, kamu nih anak rocker. Rocker itu anti kemapanan. Maksudnya apa ya? Masa nggak boleh mapan, nggak boleh kaya gitu? Bukan gitu. Jadi maksudnya anti kemapanan, kamu harus terus mencari. Never stop. Mana ini dapat ini kita coba yang ini. Cari agile mentality Ade. Ingat ayah kamu bisnismen, ayah sering jatuh tapi sering juga bangkit lagi, lebih banyak bangkitnya pastinya. Kamu harus punya agile mentality. Jadi agile gitu.
lentur, lincah, mental gitu. Jadi kayak ya gimana ya? Berani tiap kali mencoba Mencoba kan. gitu. Terus. Jadi kalau dibanting ya bangkit lagi dan itu yang aku coba jalanin sih Bang. Kayak misalnya pernah gagal bikin company animasi, Ada yang gagal bangkit gitu lagi, kan. lakuin Harus lagi diterjemahkan berbagai hal. bahwa gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda saja Iya, gitu ya. Oke. iya benar. Jadi ibaratnya sih biar kita jalaninnya lebih enak. Jadi ada sebuah ayat yang ayah tuh suka banget bawain kalau kita sholat berjamaah. Al-Insyirah, Alam Nashrah, Laka Sodrok gitu. Di situ tuh benar-benar dikatakan sama Allah setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan sampai 2 kali di ayat itu diulang. Dan ayah selalu bilang ini nih janji Allah adek. Jadi kalau Allah lagi ngasih kamu kesulitan, Allah tuh kamu harus yakin udah datengin sepaket sama kemudahan abis itu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah ikhtiar terus sambil terus berdoa. Terus ayah ngajarin kayak pasrahnya orang Islam tuh aktif gitu. Jadi walaupun pasrah kita harus tetap ikhtiar karena janji Allah setelah kesulitan ada kemudahan. Itu udah sepaket. Jadi kita harus berusaha aja. Dan karena ayah selalu bawain surat itu kan kalau sholat berjamaah. Jadi emang udah nempel nih kalau kita lagi hadapin kesulitan. Oke, janji Allah ada kemudahan habis itu. Pasti ada. Harus usaha terus gitu. Itu membuat kita nggak pernah patah semangat gitu kan. Jadi agile mentality-nya tuh lebih bisa dijalanin karena udah ada hope yang gede dari surat itu yang terus ayah bawain pas salat berjamaah. Jadi aku belajar dari pas aku ngejalanin hidup yang pastinya banyak gagal juga, hope itu tuh penting. Gitu, karena dengan adanya harapan kita tetap bisa jalan terus. Ya, kita ingin mengejarnya kan. Gitu sih. Yes. Gitu sih Bang. Waduh. Ciki ya, saya punya buku, ini biografi saya gitu. Iya, Jadi Bang. akan saya hadiahkan ke kamu kan penulis juga pasti senang baca ya. Iya. Paling tidak ini bisa jadi referensi ya karena ini pengalaman hidup seseorang itu adalah pengalaman adalah guru yang terbaik menurut saya kan. Oke, ini kamu terima. Siap Bang. Wow. Terima kasih Bang Ayo foto Yos. dulu kita. Pegang. Iya. Nih. Wah. Makasih Ada satu ya, lagi, Bang. Ciki. Iya. Ini kaos ya. Wow. Ini kaos. Ini nanti juga aku titip untuk ayahmu ya. Ini kayak yang suka ini ayah saya deh Bang. Oh seneng dia pakai Soalnya ini hitam. pasti. Keren kalau ngerok pakai ini. Wow. Nah, Oke. ini sebenarnya adalah ini Museum Museum. Bang Yos. Temanya apa coba baca? Jiwa ragaku untuk negeriku. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ciki sudah datang hari ini berbagi cerita dengan kita semua. Semoga segera bertemu dengan jodohnya ya. Amin, amin. Amin gitu. Buat kakak saya juga Ya, loh. jadi nanti kita cerita lebih banyak lagi waktu kamu ke rumah sama keluarga ya. Oke, saya ajak sekeluarga ya Pak. Iya dong. Dan untuk penonton semua, terima kasih sudah menyaksikan Benang Merah hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.